Kenia pergi ke pesta bersama dengan teman-temannya untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan. Namun tanpa disadari, itu akan menjadi hari terakhirnya pergi ke tempat pesta. Kali ini kita akan pergi ke negara Honduras, yaitu sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah yang banyak menyimpan keindahan alam dan makanan khas yang sangat lezat. Di sana lahir dan dibesarkan seorang wanita bernama Kenia Monge. Kenia lahir pada tahun 1994, dan sejak kecil ia sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ibunya bernama Maria, yang saat ini menjadi orang tua tunggal bagi Kenia. Karena himpitan ekonomi, Maria pun terpaksa harus meninggalkan Kenia untuk pergi bekerja ke Colorado, Amerika Serikat, dan Kenia tinggal bersama dengan neneknya di Honduras. Di Colorado, Amerika Serikat, Maria kemudian menikah lagi dengan seorang pria bernama Tony Lee. Dan dari pernikahannya itu, Maria dikaruniai 2 orang anak bernama Kimberly dan Anthony. Saat usia Kenia menginjak ke-12 tahun, Maria pun mengajak Kenia untuk tinggal bersama dengannya di Amerika Serikat. Dan dengan sangat cepat, Kenia pun akrab dengan kedua adik dan juga ayah tirinya. Kenia sangat menyayangi ayah tirinya, layaknya sebagai ayah kandungnya sendiri, begitupun dengan Tony Lee yang menyayangi Kenia layaknya anak kandungnya. Walaupun Kenia baru tinggal di Amerika, namun ia pun sangat cepat beradaptasi dengan budaya dan bahasa di Amerika. Bahkan Kenia pun tercatat sebagai murid yang pintar, dan memiliki banyak teman di sekolahnya. Tahun 2011, Kenia resmi menjadi seorang mahasiswa di Universitas Denver, jurusan komunikasi dan penyiaran. Kemudian Kenia pun memutuskan untuk pindah dari rumahnya, dan tinggal di apartemen bersama dengan kekasihnya, yang bernama Louis Easton. Kenia merupakan seorang pribadi yang baik, hangat dan mudah bergaul, karena itulah ia memiliki banyak teman dari semua kalangan. Bersama dengan temannya, Kenia sering menghabiskan waktu untuk nongkrong, dan jalan-jalan ke berbagai tempat. Bahkan, Kenia pun mulai sering pergi ke pesta bersama dengan teman-temannya. Sebenarnya, Kenia belum diperbolehkan untuk pergi ke pesta, karena usianya masih muda, namun ia dan teman-temannya, biasanya, menggunakan identitas palsu agar bisa memasuki tempat pesta. Akhir Maret tahun 2011, Kenia dan teman-temannya berhasil memasuki sebuah tempat pesta bernama 24K, yang terletak di pusat kota Denver. Di sana mereka sangat menikmati pesta, musik, dansa dan pastinya berminum-minum. Kenia pun kemudian memberitahu teman-temannya, bahwa ia akan pergi ke kamar mandi. Namun sayangnya, Kenia tidak pernah kembali. Teman-teman Kenia yang menunggu di meja, tidak juga melihat Kenia keluar dari kamar mandi. Tas, dompet, dan handphone Kenia pun masih ada di mejanya. Mereka kemudian mencari Kenia di kamar mandi, dan sekitar tempat pesta, namun Kenia tidak juga ada di sana. Teman-temannya mengira bahwa Kenia mungkin telah bertemu dengan seorang pria, dan kemudian pulang dengan pria itu dan bersenang-senang di hotel. Sehingga kemudian mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun tanpa disadari, bahwa mereka tidak akan bertemu kembali dengan Kenia untuk selamanya. Keesokan harinya, kekasih Kenia yang bernama Louis, merasa khawatir terhadap Kenia. Karena dari semalam, Kenia tidak juga pulang. Louis memang telah mengetahui bahwa Kenia sering berpesta, namun ia juga mengetahui bahwa Kenia akan pulang di malam harinya. Tapi kali ini, Kenia tidak juga kembali ke apartemennya. Louis pun kemudian menghubungi Kimberly, adik tiri Kenia, untuk menanyakan keberadaan Kenia. Namun Kimberly mengatakan, bahwa Kenia tidak ada di rumahnya. Louis pun kemudian menghubungi orang tua Kenia, dan mengatakan bahwa Kenia tidak pulang ke apartemennya sejak semalam. Orang tua Kenia pun ikut khawatir, dan mereka segera mencari Kenia dengan menghubungi teman-teman Kenia.
Namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Kenia. Hingga akhirnya, orang tua Kenia pun bertemu dengan teman Kenia yang semalam pesta bersama. Mereka mengatakan bahwa Kenia tidak kembali sejak izin untuk pergi ke kamar mandi, dan Kenia menggunakan identitas palsu untuk masuk ke tempat 24K. Selain itu, mereka juga menyerahkan tas, dompet dan handphone milik Kenia ke orang tuanya. Maria dan Tony semakin menyadari bahwa sesuatu telah terjadi kepada Kenia. Setibanya di rumah, handphone milik Kenia pun berbunyi, dan itu adalah pesan dari seseorang yang tidak dikenali. Pesan itu mengatakan, "Hai, ini Travis, orang yang mengantarmu tadi malam." Ayah tiri Kenia kemudian menelpon nomor itu berkali-kali, namun tidak ada jawaban apapun. Hingga akhirnya, orang tua Kenia pun melaporkan orang hilang kepada pihak berwajib. Namun sayangnya, laporan mereka tidak dianggap serius, dikarenakan Kenia hilang, belum sampai 72 jam. Keesokan harinya pada tanggal 2 April, handphone Kenia kembali berbunyi, dan ayah tiri Kenia pun berhasil mengangkat telepon itu. Dan ia berbicara dengan seorang pria yang mengaku bernama Travis. Travis menceritakan saat malam kejadian, ia melihat Kenia sedang berbicara dengan seorang pria tunawisma dengan keadaan teler. Travis pun kemudian menawarkan tumpangan kepada Kenia kala itu. Kenia pun menerima tawaran dari Travis untuk mengantarkan. Namun di pertengahan jalan, Kenia meminta untuk diberhentikan di minimarket untuk membeli sesuatu. Kemudian Travis pun memarkirkan mobilnya di minimarket pom bensin terdekat. Saat di pom bensin itulah, Kenia bertemu dengan seorang pria Asia, dan Kenia pun nampaknya sangat akrab dengan pria itu, hingga Kenia pun memutuskan untuk pergi dengan pria Asia, dan meninggalkan Travis. Dan itulah terakhir kali Travis melihat Kenia. Namun ayah tiri Kenia tidak mempercayai begitu saja cerita dari Travis, ia pun meminta Travis untuk mengantarkannya ke pom bensin. Ibu Kenia pun menelpon pihak berwajib, untuk datang ke pom bensin yang disebutkan oleh Travis. Setibanya di pom bensin, di sana sudah ada Travis dan juga pihak yang berwajib. Travis pun mempraktekkan kejadian malam hari bersama Kenia, seperti yang ia ceritakan di telepon. Sekilas, Travis terlihat jujur menceritakan kejadian itu, namun pihak berwajib kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada Travis. Dan mobil Travis pun dilakukan pemeriksaan, dan interior serta karpet mobil itu terlihat baru, dan tercium bau cairan pemutih yang sangat menyengat. Namun karena tidak ada bukti yang mencurigakan, Travis pun dibebaskan oleh pihak yang berwajib. 3 hari berlalu, Kenia pun tidak juga diketemukan. Pihak keluarga terus membagikan brosur ke berbagai tempat dan juga tampil di beberapa media televisi untuk mencari Kenia. Hingga akhirnya bukti baru pun segera ditemukan. Salah satu penjual cake and bakery yang berdekatan dengan toko Travis, memberikan rekaman CCTV kepada pihak berwajib. Rekaman itu memperlihatkan Travis pada malam kejadian, sedang membawa karpet besar dari mobil menuju ke tokonya, dan ia juga membawa sebotol cairan pemutih. Dan setelah itu, rekaman CCTV itu pun off, nampaknya ada seseorang yang dengan sengaja meng-off-kan CCTV tersebut. Pihak berwajib pun kemudian meminta Travis untuk datang ke kantor, guna melakukan pemeriksaan. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, Travis pun tidak dilakukan penahanan. Dan setelah dibebaskan, Travis kemudian kabur ke Austin, Texas. Di sana ia pun mendapatkan sejumlah masalah. Salah satu temannya melaporkan Travis yang mengambil mobilnya tanpa izin. Travis pun kemudian ditangkap, namun sayangnya kasus itu pun dihentikan, karena temannya mencabut laporannya terhadap Travis. Namun Travis pun diperintahkan untuk kembali ke Colorado tempat kelahirannya. Tidak lama setelah sampai di Colorado, Travis kembali membuat ulah. Saat malam hari, ia melihat seorang wanita bernama Lydia Tillman sedang berjalan seorang diri menuju ke apartemennya. Dan sesampainya di apartemen,
Lydia didorong masuk dan dikunci oleh Travis. Di dalam apartemen itu, Lydia digagahi oleh Travis dan juga dilakukan penikaman, hingga Lydia pun tidak berdaya. Setelah puas, Travis kemudian menyiram Lydia dengan cairan pemutih, dan kemudian menyalakan api di apartemen Lydia. Lydia yang tidak berdaya, kemudian sekuat tenaga keluar dari apartemen lantai 2-nya, dan berlari menuju ke jendela dan menjatuhkan diri. Untungnya, di bawah sudah ada pihak pemadam api dan kemudian membawa Lydia ke rumah sakit. Saat ditanya oleh pihak berwajib apakah Lydia mengenali pria yang telah menggagahinya, Lydia mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya. Dan setelah itu, Lydia pun mengalami koma selama 5 minggu. Namun pihak berwajib berhasil melakukan uji DNA di kuku Lydia. Dan hasil uji DNA itu memperlihatkan bahwa ada DNA seorang pria di kuku Lydia, dan pria itu adalah Travis. Tanggal 12 Juli, Travis kemudian ditangkap oleh pihak berwajib atas tindakannya yang telah menggagahi Lydia, dan membakar apartemennya. Namun pihak berwajib pun melakukan interogasi terhadap Travis, atas kasus yang terjadi pada tanggal 1 April mengenai hilangnya Kenia Monge. Travis pun kemudian mengakui semuanya, bahwa pada tanggal 1 April ia melihat Kenia sedang berbicara dengan seorang tunawisma, dan ia pun menawarkan untuk mengantar Kenia pulang ke apartemennya. Kenia pun menyetujuinya, dan ia pun tertidur di kursi belakang mobil Travis karena terlalu banyak berminum-minum. Dan saat itulah, Travis kemudian mencoba untuk enak-enak dengan Kenia. Namun Kenia pun terbangun dan menolaknya, dan itu membuat Travis kesal sehingga ia menikam leher Kenia hingga tidak bernafas. Kemudian ia membungkus tubuh Kenia dengan karpet dan membawa ke tokonya. Setelah itu, Travis memutuskan untuk menguburkan Kenia di rerimbunan pohon kapas di dekat Interstate 76. Saat kembali ke toko roti, Travis membersihkan bagian dalam mobilnya dengan pemutih dan membakar semua yang disentuh Kenia dalam tong. September tahun 2011, Travis akhirnya diberikan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atas meninggalnya Kenia. Lydia Tillman akhirnya bisa terbangun dari koma, dan ia segera memperbaiki hidup dari traumanya. Ia pun rajin mengikuti yoga untuk pemulihan. Sementara keluarga Kenia, mereka juga bangkit dan mendirikan Kenia Monge Foundation, yang bergerak untuk membantu pendidikan dan dana bagi perempuan dan anak-anak di Colorado. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.